biasa diberikan Jessica karena dia juga super berbuat berkelakuan baik di jalan. Dan seharusnya ini yang bisa menjelaskannya sebenarnya adalah apa. Tapi apapun bagi kita bahwa ini babak baru daripada Jessica, karena selama ini kita tahu bahwa Jessica kan baik selama persidangan dan selama dia di penjara tak seorang pun yang bisa berkomunikasi langsung pada dia kecuali lawyer. Para wartawan pun belum ada berhasil menginterview dia sekalipun mendapatkan informasi langsung dari dia. Ya, bahkan Netflix kemarin juga terputus juga tak bisa diperbolehkan. Jadi ini memang babak baru lah ya dari Jessica. Jadi itulah mungkin kita akan banyak planning bagaimana selanjutnya. Yang penting kami dari tim Jessica mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada media massa, karena waktu dulu waktu kasus dia 8 tahun lalu kita tahulah bagaimana situasi yang ada pada waktu itu. Tidak banyak media yang memberikan perhatian kepada Jessica, tidak seperti di kasus Vina di mana media betul-betul membela kepentingan para terpidana. Sekarang kita bela Bang. Ini kita saatnya mudah-mudahan bisa dibantu ya. Bantu untuk adil aja. Menurut saya sudah mendapatkan satu yang baik. Ya. Pak, ini setelah pembebasan bersyarat ini sudah selesai keluar dari lokasinya, apa yang disampaikan sama Jessica sih Pak? apa saja kewajibannya Jessica Ya, nanti setelah justru itu ini pembebasan hanya harus kita dengar dari mereka ini. Kan di situ dibikin syarat-syaratnya sekarang ini. Ya, setelah di Derbas ini diserahkan kepada kita bagi kewajiban itu nanti yang harus kita. Momen Jessica akan diserahkan kepada kuasa hukum dan juga orang tuanya pada saat di Bapas atau di sini Di Pak? Bapas mestinya. Bang Oto, mungkin alasan diberikan kebebasan bersyarat ini dalam rangka apa Pak? Bang Oto kan 2/3 masa Makanya itu yang kita belum tahu nih. Saya mau coba cek kepada tempatnya ya. Sudah di locker kita nanti dulu lagi ya. Terima kasih Pak. Sudah di locker. Nanti saya cek. Oke lah. Kita dukung. Jessica. Ya, buka dong itu. Ya, pemirsa, baru saja kita menyaksikan statement dari kuasa hukum Oto Hasibuan yang selama ini mendampingi Jessica Kumala Wongso terkait kasus kopi sianidanya, di mana memang dinyatakan Jessica Kumala Wongso mendapatkan pembebasan secara bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan selama ia menjalani pembebasan bersyarat, pemirsa, Jessica dikatakan akan wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur dan Jakarta Utara, dan Jessica juga akan menjalani pembimbingan hingga tahun 2032. Disebutkan juga selama menjalani hukumannya di Lapas Pondok Bambu, Jakarta, Jessica diketahui telah berkelakuan baik, dan ini pun dinilai berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana, dan ia pun mendapatkan total remisi, pemirsa, sebanyak 58 bulan 30 hari. Atau secara kurang lebih mendapatkan remisi sekitar 4 tahun lebih, pemirsa. Jessica diketahui ditahan pada tahun 2016 lalu, tepatnya di bulan Juni, karena kasus pembunuhan dengan memasukkan racun es kopi Vietnam yang diminum korban Wayan Mirna Salihin. Kemudian ia di tahun tersebut, pemirsa, dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman 20 tahun kurungan penjara. Sempat mengajukan kasasi di tahun 2017 di bulan Juni, namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Lalu sempat juga di awal Desember 2018, pemirsa, Mahkamah Agung juga menolak peninjauan kembali Jessica sehingga ia tetap mendapat hukuman 20 tahun penjara. Bahkan kasus kopi sianida ini, pemirsa, juga sempat menyita perhatian media asing, dan tadi beberapa kali kita sempat melihat juga bersama-sama
media asing mewawancarai Oto Hasibuan. Bahkan tidak hanya itu pemirsa, kasus kopi sianida ini juga sempat diangkat ke sebuah film dokumenter terkait kasus tersebut. Dan bahkan diinformasikan sebelumnya beberapa bulan kemarin, kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso Oto Hasibuan juga sempat akan mengajukan PK terkait kasus ini. Namun di hari ini pemirsa, Jessica Kumala Wongso secara resmi telah bebas bersyarat dari kasus yang menjeratnya. Ya pemirsa, kami masih menyaksikan dari Gedung Kejari. Pemirsa, kita saksikan bersama di layar sebelah kiri Anda. Ini adalah kondisi terkini, visual terkini. Jessica didampingi kuasa hukumnya Oto Hasibuan yang selama ini dengan setia mendampingi Jessica akan lakukan administrasi terkait pembebasan bersyarat yang didapatkannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sementara di layar sebelah kanan pemirsa, ini adalah detik-detik Jessica Kumala Wongso tiba di Gedung Kejari setelah perjalanan dari Lapas Pondok Bambu Jakarta Timur tadi pagi. Sempat tim redaksi iNews pemirsa juga menghubungi ayah dari korban, dari Darmawan Salihin yang sempat juga memperjuangkan keadilan untuk anaknya menjadi korban kopi sianida ini untuk menjerat Jessica Kumala Wongso masuk penjara pemirsa untuk mendapat hukuman. Ia menyatakan dengan kebebasan bersyarat dari Mirna Salihin ini, Darmawan Salihin dan keluarga sudah melupakan semuanya dan merelakan dengan kebebasan bersyarat Jessica Kumala Wongso pada hari ini. Masuk ke mana nih? Karena lebih ke depan. Mana Pak? Jessica gimana keadaannya? Jangan sampai kena ya. Iya. Jangan kena ya. Jangan kena kamera ya. Ya pemirsa, setelah mendekam di balik jeruji selama kurang lebih 8 tahun, kini kita saksikan bersama terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, menghirup udara bebas. Dan kami masih menanti seperti apakah proses administrasi pembebasan bersyarat, karena berlangsung cukup lama di dalam dan ada beberapa hal yang harus dilakukan Mirna, maksud saya adalah Jessica setelah dinyatakan bebas bersyarat dan harus melapor Kasus ini pun menyita perhatian publik pemirsa ketika tahun 2016 lalu, tepatnya 8 tahun lalu. Tidak hanya publik Indonesia, juga media asing karena penyelidikan dari kasus kopi sianida ini hingga melibatkan kepolisian asing dan warga asing ketika itu untuk mengetahui peran dan karakteristik Mirna dan juga Jessica Kumala Wongso ketika itu.
Adapun pemirsa, perjalanan kasus dari pembunuhan berencana Jessica Wongso ini berawal dari pertemuan dengan Mirna Salihin, teman sekelasnya ketika di Australia, Sydney. Dan pertemuan ini juga berlangsung di kafe kopi di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat, pemirsa, pada tahun 2016 silam, di mana kejadian tersebut terjadi. Mirna kejang-kejang sesaat setelah meminum kopi yang dipesankan oleh Jessica dan akhirnya meninggal dunia saat itu juga. Jessica gimana keadaan? Jessica jangan sampai kena ya. Jangan kena ya. Jangan kena kamera ya. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini di sana dan apa yang sedang dilakukan Jessica Kumala Wongso pada pagi hari ini di Kejari, kami akan terhubung dengan rekan kami Irfan Hardiansyah. Selamat pagi rekan Irfan Hardiansyah. Ya Irfan, bisa Anda jelaskan kepada kami? Ya baik, selamat pagi Pram dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, di mana tadi baru saja Jessica Wongso sudah tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk melakukan pengurusan administrasi pembebasan bersyarat yang diterima oleh Jessica Wongso. Dan saat ini kami akan menggambarkan kepada Anda pemirsa bahwa memang kita para awak media tidak bisa memasuki ke ruangan di mana Jessica sekarang berada di dalam, sedang melakukan proses penandatanganan surat kebebasan, maksud kami surat pembebasan bersyarat yang diterima oleh Jessica Wongso. Dan di dalam Jessica Wongso ditemani oleh kuasa hukum yang dimana terlihat ada Otto Hasibuan. Dan baru saja tadi kami sempat berbincang dengan salah satu kuasa hukum, maksud kami Otto Hasibuan selaku kuasa hukum dari Jessica Wongso, di mana nantinya sehabis dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Jessica dan para kuasa hukum ini akan ke Badan Pemasyarakatan Jakarta Timur untuk melakukan proses administrasi yang akan dilakukan nanti oleh Jessica Wongso. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda pemirsa bahwa Jessica Kumala Wongso ini merupakan terpidana kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang didakwa dengan kurungan penjara selama 20 tahun penjara. Dan dari keterangan pembebasan bersyarat yang mana ini atas nama Jessica Kumala Wongso, Jessica mulai ditahan sejak tanggal 30 Juni 2016 usai terjerat perkara pembunuhan pasal 340 KUHP. Kemudian yang bersangkutan ini menerima pidana selama 20 tahun berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung pada tanggal 21 Juni 2017. Kemudian Jessica ini juga menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Jakarta. Dan selama di penjara ini Jessica dinilai telah berkelakuan baik berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana dengan total mendapat remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Dan nantinya ini juga Jessica akan terus melakukan pembinaan hingga tanggal 27 Maret 2032. Dan kami akan menggambarkan kepada Anda pemirsa bersama juru kamera Wildan Aulia akan melihat situasi di dalam, di mana ini sudah ada Jessica Wongso bersama pihak kuasa hukum dan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk melakukan pengurusan administrasi pembebasan bersyarat yang diterima oleh Jessica Kumala Wongso. Dan hingga saat ini kami belum diperbolehkan untuk masuk melihat situasi terkini di dalam ruangan, di mana ini hanya boleh pihak kuasa hukum dan juga terpidana Jessica Wongso yang sedang melakukan pengurusan administrasi.
Dan nantinya sehabis dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Jessica Wongso bersama kuasa hukum ini akan melanjutkan perjalanan ke Badan Pemasyarakatan Jakarta Timur untuk melakukan administrasi lainnya yang akan diterima oleh Jessica Wongso. Dan setelah dari Badan Permasyarakatan, nantinya pihak kuasa hukum Jessica Wongso ini, yakni Otto Hasibuan, akan menggelar konferensi pers bersama rekan media yang akan dilakukan di daerah Senayan, Jakarta Selatan. Dan dari informasi yang kami dapatkan bahwa memang konferensi pers ini akan digelar pada pukul 15.00 sore nanti, Pram. Oke, rekan Irfan, tadi kami juga beberapa saat yang lalu sempat melihat rekan awak media ini berbicara langsung dengan Otto Hasibuan. Apa yang disampaikan dengan Otto Hasibuan terkait? Oke, Irfan, tadi beberapa saat yang lalu awak media sempat berbicara langsung dengan Otto Hasibuan. Apa yang disampaikan Otto saat itu? Ya, baik Pram dan juga pemirsa, dapat kami informasikan juga tadi memang sempat berbincang dengan Otto Hasibuan, di mana nantinya pihak kuasa hukum akan melakukan konferensi pers, di mana yang akan dilakukan di daerah Senayan, Jakarta Selatan. Dan saat ini kami para awak media masih menunggu update terkini dari di mana tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dan nantinya akan melanjutkan perjalanan ke Badan Pemasyarakatan Jakarta Timur untuk melakukan administrasi lainnya. Dan tadi Otto Hasibuan menyampaikan bahwa memang kebebasan atau pembebasan bersyarat yang diterima oleh Jessica Wongso ini sudah tertuang dari keterangan pembebasan bersyarat yang merupakan atas nama Jessica Kumala Wongso, bahwa memang selama di penjara ini Jessica Wongso berkelakuan baik, sehingga ini berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana dengan total nantinya Jessica Wongso akan menerima remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Dan tadi Otto tidak berbicara banyak mengenai pembebasan bersyarat yang diterima oleh Jessica Wongso, Pram. Ya, rekan Irfan, nantinya ada konferensi pers sore nanti. Apakah Jessica Kumala Wongso, kalau dari menurut kuasa hukumnya Otto Hasibuan, akan diturut sertakan hadir nanti sore? Ya, dari informasi yang kami dapatkan bahwa memang benar bahwa nantinya pada sore nanti akan melakukan konferensi pers di daerah Senayan, Jakarta Selatan, dan nantinya Jessica akan ikut hadir dalam konferensi pers yang akan dilakukan pada pukul 15.00 sore nanti, di mana nanti akan ada perwakilan kuasa hukum, di antaranya ada Otto Hasibuan, dan juga nanti akan ada keluarga dari Jessica Wongso begitu. Dan nantinya Jessica Wongso akan bertemu dengan pihak keluarga di Badan Pemasyarakatan Jakarta Timur, dan saat ini memang segala urusan masih dilakukan oleh Jessica Wongso, di mana saat ini sedang melakukan proses penandatanganan administrasi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Pram. Oke, baik. Kami masih akan menanti informasi terbaru dari Anda, rekan Irfan Hardiansyah, terkait kebebasan bersyarat Jessica Kumala Wongso hari ini, pemirsa. Dan breaking news masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami, pemirsa.